Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu basah lidah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak pesan-pesannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wa jitinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah menaiki mimbarnya, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin pada tangga yang pertama. Di tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin. Dan di tangga yang ketiga pun Rasulullah mengucapkan amin. Pada saat itu para sahabat heran. Pada saat itu para sahabat tercengang. Ketika Rasulullah turun dari mimbarnya, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai para sahabatku, tadi malaikat Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah dan aku disuruh untuk mengaminkannya." Coba kita bayangkan kaum muslimin, yang berdoa itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, sayyidul malaikah, ketuanya para malaikat. Yang mengaminkannya adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Maka doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa malaikat Jibril alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mu'tan liman dzukirta inda falam yusalli alaika. Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad di sisinya, akan tetapi dia tidak mau berselawat kepadanya. Artinya apa kaum muslimin? Apabila kita mendengar sebuah ucapan, baik di ceramah-ceramah, kata-kata nasihat, khutbah atau arahan, ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka marilah kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad itu disebut dengan kata Muhammad, maka kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tidak menjawabnya, maka inilah
yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah sebagai orang yang celaka. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, bu'atan liman adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang ketika masa hidupnya masih berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya, akan tetapi dengan keberadaan kedua orang tuanya tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Artinya apa kaum muslimin? Masih hidup orang tuanya, akan tetapi dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia membangkang kepada kedua orang tuanya. Dia tidak mau mengurus kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Maka dengan begitu kaum muslimin tidak dapat menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Padahal Nabi mengatakan bahwa kedua orang tuamu itu adalah surga dan neraka bagi seorang anak. Apabila baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka baik pula lah surga yang engkau dapatkan. Apabila tidak baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka nerakalah tempatmu. Pepatah mengatakan, jadikanlah kedua orang tuamu itu sebagai raja, maka rezekimu tak opaknya seperti para raja. Apabila engkau jadikan kedua orang tuamu itu sebagai pembantu di rumahmu, maka yakinlah dan percayalah, maka rezekimu pun tak opaknya seperti para pembantu. Maka daripada itu kaum muslimin, selagi orang tua masih ada, selagi orang tua kita masih hidup, berbaktilah kepadanya. Buat mereka bahagia, buat mereka tersenyum, sehingga nantinya kita dengan mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, setelah tiada di atas dunia ini, maka doakanlah mereka. Berziarahlah ke kuburnya, berinfaklah ke masjid, hadiahkan pahala untuknya. Maka itulah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita kalau mereka sudah tiada. Yang terakhir, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, bu'dan liman dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak diampuni oleh Allah, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa kaum muslimin? Datang bulan suci Ramadan kepadanya, dia tidak isi dengan amal soleh, dia tidak isi dengan ibadah. Padahal Nabi sudah mengatakan, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Akan tetapi kaum muslimin, kebanyakan dari kita datang bulan suci Ramadan, dia sia-siakan Ramadan itu, sehingga berakhir Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah 2 minggu lebih meninggalkan kita. Kita hanya bisa berharap dan berdoa, mudah-mudahan Ramadan kemarin dengan kita beribadah di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam sebagai orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.